Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Jessica Simarmata, Ichwani Fahmela, Ratna Asima BR Nainggolan, Rewanti Nutabalian, Lisna Dewi. Ini hasil diskusi kelompok kami mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Yuk, mari kita simak sama-sama. Ki Hajar Dewantara memiliki sebuah gagasan, yakni pendidikan yang menghargai perbedaan karakteristik setiap anak. Menurut tokoh Ki Hajar Dewantara, tidak baik menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu diseragamkan, dan hal-hal yang tidak bisa diseragamkan harusnya difasilitasi dengan bijak. Adapun pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dan pengertian lainnya sebagai berikut. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan ruang keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar, minat dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kebutuhan peserta didik, guru harus bisa melakukan 3 pemetaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Untuk melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar, seorang guru bisa seperti equalizer. Jadi, mana peserta didik yang bisa memahami hal yang mudah, yang mana peserta didik yang memahami hal yang kompleks, mana peserta didik yang bisa memahami hal yang konkret, mana peserta didik yang bisa memahami hal yang abstrak, dan seterusnya. Yang kedua, guru bisa melakukan pemetaan menggunakan minat. Misalnya, minat peserta didik berdasarkan minat terhadap desain, bisa berdasarkan minatnya terhadap seni atau prakarya, bisa juga minatnya terhadap olahraga. Kemudian yang ketiga, berdasarkan profil belajar. Kalau berdasarkan profil belajar, masih banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tempat tinggal, kemudian budaya, terus karakter belajar siswa. Nah, sekarang kita akan membahas contoh keragaman anak di kelas. Contoh keragaman anak di kelas ada 3. Yang pertama, siswa dengan gaya belajar lebih suka mendengar. Yang kedua, siswa dengan gaya belajar lebih suka melihat gambar atau video. Yang selanjutnya itu, siswa dengan gaya belajar lebih suka memperhatikan secara langsung. Nah, dari ketiga keragaman anak di kelas di atas, relevan dengan salah satu teori pendukung, yaitu learning modalities. Learning modalities adalah modalitas dalam belajar atau tipe pembelajaran tertentu yang terdiri dari auditori atau menerima informasi lebih mudah melalui media suara, di mana siswa itu lebih mudah menerima informasi melalui media suara, contohnya itu mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, visual, menerima informasi lebih mudah melalui gambar, di mana siswa lebih mudah menyerap informasi melalui gambar. Yang ketiga itu kinestetik, menerima informasi lebih mudah melalui aktivitas fisik atau belajar praktik secara langsung. Baik, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1 dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.